tentang sebegitu percaya diri dan yakinnya banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa ini sudah pasti satu putaran. Nah, data kami menyatakan tidak seperti itu. Kalau saya singkatkan soal cerita survei ini, belum ada satupun yang mencapai 40% dari ketiganya. Lalu kemudian masih ada 14 mendekati 15% yang belum ketahuan pilihannya. Tetapi dari mereka yang sudah memilih 3 pasangan itu masih ada 28% total dari ketiga pemilih mereka yang mengatakan pilihan mereka masih mungkin untuk berubah. Sehingga kalau digabungkan dengan yang belum ketahuan pilihannya tadi, itu masih 43% yang sebetulnya masih cair dan diperebutkan. Jadi terlalu pagi kalau orang mengatakan ini sudah pasti satu putaran. Alhamdulillah, narasumber utama kita pada malam hari ini saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi. Kalau saya merefresh perkenalannya bukan dari sisi nama karena kita sudah lama berinteraksi, tapi dari sisi perannya. Dari sisi peran saya kira Pak Aep sebagai seorang ilmuwan itu nomor satu. Kemudian sekaligus juga pencerah. Terutama dalam menerobos kegelapan pengetahuan umat yang masih mungkin belum cerdas dari sisi politik. Setuju nggak kalau Pak Aep itu memang mencerdaskan umat selama ini? Dan mencerdaskan bangsa, setuju ya? Karena beberapa data dan statementnya memang termasuk saya juga konsumennya ini. Ya. Dan terutama terakhir ya, ketika data yang diangkat oleh Pak Aep kemarin ini betul-betul menggoncang. Baik, langsung saja nih Pak Aep. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sempat ngundang, tapi beliau sedang berada di luar kota. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga dan kuatkan Pak Aep. Amin. Sama-sama Ustaz. Saya sempat nanya gimana Pak Aman, HP gimana? terutama dalam hal berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsunya adalah titik-titik ya. Biar beliau sendiri akan menjelaskan nanti. Nah, saya ingin mulai dari mana ya? Survei-survei belakangan ini menempatkan pasangan 02. Pak Prabowo Gibran ya, termasuk yang nomor 1, kemudian Anies Muhaimin nomor 2 sekarang ya kalau nggak salah ya Pak. Dan yang ketiga Ganjar Mahfud. Apa emang begitu Pak? Yang sebenarnya? Ya, Ustadz, tentu saya tidak bisa menjelaskan hasil survei orang lain. Oke. Tapi kalau berbasis apa yang kami lakukan, kami terakhir survei bulan November. Ya. Kalau dari sisi posisi memang seperti itu sekarang urutannya. Yang mungkin berbeda dengan umumnya lembaga survei lain yang belakangan ini seringkali menghiasi pemberitaan, diskusi publik, itu adalah tentang sebegitu percaya diri dan yakinnya banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa ini sudah pasti satu putaran. Ya. Nah, data kami menyatakan tidak seperti itu. Oh, enggak satu putaran tidak, ya? Data November kemarin tidak seperti itu. Menarik. Jadi kalau singkat saya cerita, supaya nanti cerita yang lebih banyak bukan soal survei ibu-ibu ya, bapak-bapak dan teman-teman. Nah kalau saya singkatkan soal cerita survei ini, belum ada satupun yang mencapai 40% dari ketiganya. Lalu kemudian masih ada 14 mendekati 15% yang belum ketahuan pilihannya. Tetapi dari mereka yang sudah memilih 3 pasangan itu masih ada 28% total dari ketiga pemilih mereka yang mengatakan pilihan mereka masih mungkin untuk berubah. Ya, tinggi ya. Sehingga kalau digabungkan dengan yang belum ketahuan pilihannya tadi, itu masih 43% yang sebetulnya masih cair dan diperebutkan. Jadi terlalu pagi kalau orang mengatakan ini sudah pasti satu putaran.
Kalau datanya seperti itu pada bulan November, lalu kemudian kita hitung pemilunya pada Februari nanti, 14 Februari, maka kemungkinan sangat besar adalah tidak ada satupun yang bisa mencapai 50%. Jadi Kemungkinan, seperti itu gambaran datanya sementara ini. oke, jadi kemungkinan dua putaran. Kemungkinan 2 putaran. Tapi Pak Kodari itu kelihatannya optimis banget dan Pak Aep ditantang lah gitu. Diajak Gimana? taruhan ya. Diajak taruhan gitu. Gimana Ya, tuh? saya sudah jawab bahwa terakhir kali saya main-main taruhan itu waktu saya sekolah dasar dulu. Jadi udah lama sekali itu. Saya udah lupa caranya. Terus yang kedua, saya kira Pak Kodari itu bukan ngajak taruhan. Nah. Pak Kodari sedang memberitahu dia punya Alphard. Gitu. Oh. Cuman Satu buat dipakai. pakai cara yang berbeda saja gitu ya. memberitahunya. Iya. Tapi survei-surveinya kelihatannya optimis sekali bahwa bakal 51 gitu dia capai. Dulu di Jakarta 2017 kan kita mengalami hal yang sama, Ustaz. Iya betul. Betapa hampir semua lembaga survei mengatakan sudah selesai satu putaran. Iya. Bahkan dengan jarak yang relatif tegas, Iya. tebal, tidak tipis gitu. Iya. Lalu kemudian dulu juga 2012 di Jakarta saya pernah mengalami hal yang sama pada saat pilkada. Jadi setiap kali ada kontestasi 2 putaran, maka seringkali salah satu senjata dari salah satu kontestan itu adalah mereka mengabarkan bahwa pertarungan sudah selesai 2 putaran. Sebetulnya mereka berharap bahwa orang kemudian terpengaruh dan akhirnya lebih cenderung memilih yang bisa menang 1 putaran. Supaya Dipengaruhi ya. memperpendek waktunya, memperkecil biayanya dan Iya, seterusnya. biasanya gitu ya. Biasanya begitu argumennya. Begitu. Dirayu-rayu seperti itu ya. Argumennya seperti itu. Oh. Ya.